Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Pribadi Ibu Hatimah SEMM. Perkenalkan, nama saya Fatih Rahman dengan NIM 2304030094. Saya mahasiswa dari IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBS 3E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang al-jualah. Adapun poin-poin materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu ada yang pertama definisi al-jualah, yang kedua ada rukun syariat al-jualah, yang ketiga ada konsep al-jualah, yang keempat ada hikmah al-jualah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang definisi al-jualah. Nah, al-jualah berasal dari kata ja'alah yang berarti menjadikan atau membuat. Dalam bahasa Arab, kata ju'alah merujuk pada sesuatu yang dijadikan atau ditentukan, yakni imbalan atau hadiah yang dijanjikan sebagai penghargaan atas hasil yang dicapai oleh seseorang setelah menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu. Jadi, secara bahasa, al-ju'alah berarti hadiah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atau usaha atau pencapaian yang berhasil diselesaikan. Dan secara istilah, al-ju'alah adalah akad atau kontrak yang melibatkan pemberian imbalan atau hadiah kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan atau mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam akad ini, pihak yang memberi imbalan atau biasa disebut mu'jil menjanjikan hadiah atau imbalan kepada pihak yang akan mengerjakan tugas atau pekerjaan atau biasa disebut dengan mujir atas penyelesaian suatu pekerjaan atau pencapaian hasil yang diinginkan, seperti menemukan barang yang hilang, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, secara ringkas, al-jualah dalam fikih Islam adalah akad yang menjanjikan pemberian imbalan atau hasil pekerjaan atau tugas yang jelas dan terukur. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seorang individu atau lembaga menawarkan hadiah atau imbalan kepada siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, rukun dan syariat al-jualah. Nah, yang pertama rukun al-jualah. Yang pertama, pihak yang memberi imbalan atau mu'jil. Orang yang menawarkan hadiah atau imbalan bisa berupa individu atau lembaga yang memberikan tawaran hadiah. Nah, yang kedua, pihak yang menerima imbalan atau biasa disebut mujir. Orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas tertentu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, yang ketiga, ada objek yang dikerjakan. Pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh mujir. Tugas ini harus jelas dan terukur, seperti pencarian barang hilang, pemecahan masalah, atau tugas lainnya. Yang keempat dan terakhir, imbalan atau ju'alah, hadiah atau imbalan yang dijanjikan. Hadiah ini harus jelas jumlah dan cara pemberiannya, misalnya uang, barang, atau sesuatu yang bernilai. Pemberian imbalan ini harus terjadi setelah pekerjaan selesai. Yang kedua, syarat-syarat al-jualah. Yang pertama, kepastian dari pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan yang ditugaskan harus jelas dan terukur sehingga tidak ada keraguan mengenai apa yang diminta dari pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, imbalan harus jelas. Jumlah imbalan atau hadiah yang akan diberikan harus jelas, baik jumlahnya maupun jenisnya. Jika ada ketidakjelasan tentang jumlah atau jenis imbalan, maka akad al-jualah bisa batal. Nah, yang ketiga, penyelesaian pekerjaan harus terukur dan jelas hasilnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh mujir harus dapat mengarah pada hasil yang bisa diukur atau dinilai, misalnya menemukan barang yang hilang, menyelesaikan suatu tugas, atau menyelesaikan masalah tertentu. Nah, yang keempat, tidak ada gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Akad ini harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan. Gharar yang dimaksud adalah ketidakjelasan tentang jenis atau jumlah imbalan yang akan diberikan.
atau ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil pekerjaan. Ya, yang kelima, syarat waktu tidak mengikat. Dalam al-ju'alah umumnya tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan bisa dilakukan dalam waktu yang bebas, namun hasilnya harus jelas dan imbalan akan diberikan setelah pencapaian hasil. Nah, yang keenam, tugas yang dapat dilakukan oleh mujir. Pekerjaan yang diberikan kepada mujir harus bisa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya dalam pekerjaan pencarian, orang yang melakukan tugas tersebut harus memiliki kemampuan atau alat yang tepat. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, konsep al-jualah. Yang pertama, al-jualah dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, konsep al-jualah dapat digunakan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada siswa, mahasiswa, atau bahkan pengajar yang mencapai hasil tertentu yang telah disepakati. Contohnya, pemberian beasiswa atau hadiah uang kepada mahasiswa yang meraih IPK tertinggi atau memenangkan lomba akademik seperti debat atau olimpiade. Nah, yang kedua, al-jualah dalam dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis, al-jualah dapat diterapkan untuk memotivasi karyawan, mitra bisnis, atau pelanggan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, contohnya, sebuah perusahaan teknologi menawarkan hadiah uang atau saham perusahaan kepada karyawan yang berhasil menciptakan produk baru atau solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada al-jualah dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-jualah dalam bidang iptek memiliki aplikasi yang lebih besar karena berfokus pada penelitian dan pengembangan inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, contohnya lomba inovasi teknologi yang mengundang ilmuwan atau pengembang untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan atau solusi kesehatan dengan hadiah berupa dana riset atau kesempatan untuk mengembangkan teknologi tersebut lebih lanjut. Materi yang keempat yaitu hikmah al-jualah. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Pemberian hadiah atau imbalan yang jelas memotivasi seseorang untuk bekerja dengan lebih giat demi mendapatkan hadiah. Yang kedua, mengurangi risiko gharar. Karena imbalan diberikan berdasarkan hasil yang jelas, akad ini lebih bebas dari ketidakpastian dibandingkan dengan akad lain yang lebih mengandalkan waktu atau tenaga. Yang ketiga, penyelesaian praktis. Al-jualah memungkinkan penyelesaian masalah yang membutuhkan keterampilan khusus karena imbalan yang ditawarkan bisa menjadi insentif bagi orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapatkan yaitu al-jualah adalah akad yang melibatkan pemberian imbalan atas penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas yang jelas dan terukur. Agar sah, akad ini harus memenuhi syarat kejelasan pekerjaan, imbalan, dan hasil yang diharapkan. Jika ada ketidakpastian atau ketidakjelasan, maka akad tersebut dapat dianggap. Nah, baik, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.